بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Dan Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surah Luqman ayat 10. Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Mila. Kali ini kita akan bahas materi tentang ekosistem. Nah, apa yang ada dalam pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Gambar pertama adalah penebangan pohon secara liar, dan gambar kedua adalah pantai yang dipenuhi dengan sampah. Apakah hal ini mempengaruhi ekosistem kita? Apa itu ekosistem? Nah, mari kita belajar bersama melalui video berikut ini. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup pada sebuah lingkungan. Pada materi ekosistem ini, kita akan membahas komponen ekosistem, susunan ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan aliran energi dalam ekosistem. Baiklah, kita menuju ke komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk tak hidup. Contoh dari komponen biotik adalah tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik contohnya sinar matahari, air, batu, tanah, udara, dan iklim. Susunan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor kupu-kupu, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan lain-lain. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi kupu-kupu, populasi sapi, dan populasi pohon pinus. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas padang rumput dan komunitas sungai. Jadi, sangat jelas ya, pada komunitas padang rumput ini terdapat populasi sapi, populasi rumput, populasi capung, dan populasi lainnya. Sedangkan pada komunitas sungai biasanya terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan paku, populasi bakteri, dan populasi lainnya. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat, sedangkan ekosistem buatan terdiri dari sawah, kebun, tambak, dan bendungan.
Mari kita bahas satu-satu. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar terdiri dari ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem sabana, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Pada ekosistem hutan hujan tropis, terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Contoh hewan yang ada di ekosistem sabana adalah zebra. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Yang hidup pada ekosistem ini contohnya jerapah, sapi, gajah, dan kanguru. Nah, anak-anak, sekarang kita menuju ke tempat yang gersang. Ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan di tempat ini sangat rendah. Nah, sekarang coba kalian tebak tumbuhan apa yang mampu beradaptasi di tempat gersang seperti ini? Betul sekali. Tumbuhan yang mampu beradaptasi di tempat gersang seperti ini, contohnya pohon kaktus, pohon kurma, dan pohon zaitun. Contoh hewan yang hidup di tempat ini adalah unta, ular, kalajengking, dan kadal. Dingin sekali ya di tempat ini. Kira-kira tempat ini ekosistem apa ya? Betul sekali, ini adalah ekosistem taiga. Jadi, suhu pada ekosistem taiga sangat dingin atau sangat rendah pada musim dingin. Sehingga air tanahnya bisa berubah menjadi es hingga kedalaman 2 meter. Masya Allah. Jenis tumbuhan yang hidup di tempat ini sangat sedikit. Biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Seperti pohon pinus, pohon cemara, dan sejenisnya. Pohon-pohon pada daerah taiga memiliki daun seperti jarum. Kemudian pada bagian luarnya dilapisi oleh lilin, sehingga tahan terhadap kekeringan. Contoh hewan yang hidup pada ekosistem ini adalah beruang hitam, beruang coklat, rubah, serigala, dan ajak. Baiklah, kita menuju ke ekosistem tundra. Bisa dilihat ya, pada ekosistem tundra ini sama sekali tak ada pohon. Hal ini terjadi karena iklim di tundra pada musim dingin terjadi sangat panjang dan gelap, dan pada musim panas juga terjadi sangat panjang dan terang secara terus-menerus. Kira-kira ekosistem tundra ini ada di wilayah mana ya?
Betul sekali, tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara, yaitu di lingkaran Arktika. Juga ditemukan di dekat Antartika dan di puncak pegunungan yang tinggi. Adapun hewan yang hidup di tempat ini yaitu beruang kutub, pinguin, dan bison. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang ekosistem alami. Sekarang kita bahas tentang ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah biasanya terdapat populasi padi, populasi tikus, populasi ular, populasi katak, dan populasi lainnya. Ekosistem kolam. Pada ekosistem kolam biasanya terdapat populasi ikan, populasi lumut, populasi katak, dan populasi bakteri. Ekosistem kebun. Pada ekosistem kebun terdapat populasi tomat, populasi ulat, populasi katak, populasi ular, dan populasi lainnya. Sedangkan pada ekosistem tambak biasanya terdapat populasi udang, populasi ikan, populasi lumut, populasi bakteri, dan populasi lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu aliran energi dalam ekosistem, yang terdiri dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berkaitan. Mari simak penjelasannya. Rantai makanan. Contoh rantai makanan yaitu tumbuhan atau daun dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang ketika mati akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Pada dasarnya, semua organisme yang sudah mati selanjutnya akan langsung diuraikan oleh dekomposer untuk kemudian dikembalikan ke tanah menjadi unsur hara atau zat organik yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, dari gambar rantai makanan ini dapat pula dijelaskan bahwa rumput atau tumbuhan bertindak sebagai produsen. Kemudian, ulat sebagai konsumen tingkat 1. Ayam bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Kemudian jamur atau bakteri sebagai dekomposer. Nah, jelas sekali ya terjadi proses makan dan dimakan. Anak-anak, rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Sehingga jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, anak-anak, perhatikan jaring-jaring makanan ini. Ada berapa rantai makanan yang terbentuk? Mari kita deteksi bersama-sama ya. Yang pertama, tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular,
dan ular dimakan oleh elang. Yang kedua, tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Yang ketiga, tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Yang keempat, tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Lalu pada akhirnya ketika semua organisme mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, setelah diuraikan oleh dekomposer, akan menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Nah, anak-anak sudah jelaskan perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Nah, anak-anak, kita kembali ke gambar pertama yang tadi. Apabila terjadi penebangan pohon secara liar seperti ini, maka ekosistem di hutan akan terganggu karena hewan-hewan akan kekurangan makanan dan tempat tinggal. Sedangkan pada gambar kedua ini, apabila sampah sampai ke dasar laut, terutama plastik, maka akan merusak ekosistem laut. Terbukti bahwa biota laut banyak yang mati karena memakan sampah plastik. Miris sekali ya jika melihat gambar ini. Semoga kita semua tidak termasuk sebagai manusia yang merusak lingkungan. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat 10 pada pembukaan video tadi, bahwa Allah telah menciptakan bumi ini dengan berbagai makhluk hidup yang ada di dalamnya, sehingga kita sebagai manusia wajib untuk menjaganya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita kali ini ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, dan share. Assalamualaikum.